Thomas, dalam bahasa Aram berarti kembar, dan dalam bahasa Yunani disebut Didimus. Ia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Thomas berasal dari Galilea dan bekerja sebagai nelayan pembantu, hidup dalam kesederhanaan tanpa memiliki perahu sendiri seperti Petrus atau Andreas. Sikapnya yang hati-hati, pesimistis, dan skeptis seringkali menjadi ciri khasnya, tetapi ia juga dikenal berani dan setia. Dalam kitab Injil Yohanes, Thomas disebutkan dalam 3 peristiwa penting. 1. Keberanian menghadapi bahaya. Saat Yesus memutuskan kembali ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus, Thomas berseru, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16, menunjukkan kesediaannya menghadapi risiko. 2. Pertanyaan tentang jalan ke surga. Dalam perjamuan terakhir, Thomas bertanya, "Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yang memicu jawaban Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 5-6. 3. Keraguan akan kebangkitan Yesus. Thomas absen saat Yesus pertama kali menampakkan diri setelah kebangkitan. Ia menolak percaya hingga Yesus menunjukkan luka-lukanya, yang membuatnya berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Peristiwa ini membuatnya dijuluki si peragu. Setelah Pentakosta, Thomas diyakini menjadi misionaris yang gigih. Tradisi gereja menyatakan bahwa ia memberitakan Injil di wilayah timur, termasuk Persia, Armenia, dan India. Di India, ia tiba sekitar tahun 52 Masehi, mendarat di Muziris, Kerala, dan mendirikan 7 gereja, Ezara Palikal. Thomas wafat sebagai martir di Chennai, India, sekitar tahun 72 Masehi. Menurut catatan tradisi, ia ditusuk dengan tombak oleh 4 prajurit saat berdoa di sebuah gua. Ada pula versi yang menyebut mayatnya dilempar ke api. Jasad Thomas awalnya dimakamkan di Milapore, Chennai, tetapi sebagian relikwinya dipindahkan ke Edessa, Turki, oleh seorang saudagar. Basilika San Tome di Chennai kini menjadi situs peziarahan utama. Meski awalnya ragu, pengakuan imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku," menjadi fondasi keyakinan Kristen tentang keilahian Yesus. Santo Agustinus menyebut pengakuannya sebagai pengajaran tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus. Thomas mengajarkan bahwa keraguan bisa menjadi jalan untuk memperkuat iman. Kematiannya sebagai martir di India menjadi bukti kesetiaannya, menjadikannya simbol keberanian dan ketekunan dalam mewartakan Injil hingga titik darah penghabisan.